Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudara yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kajian Tadabbur Juz 30. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Insyiqaq bagian kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas surat Al-Insyiqaq dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai dengan ayat 25. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala qasimu bisyafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita telah membahas surah Al-Insyiqaq ayat pertama sampai ayat ke-15. Di sini pada ayat pertama sampai ayat ke-15 Allah memulainya dengan was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Idza samaa'u syaqqat. Ya, idza samaa'u syaqqat. Apabila langit dibelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan dia langit itu memang menginginkan untuk terbelah, hanya saja Allah belum mengizinkan. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi pun sama demikian. Bumi ingin memuntahkan semua yang ada di dalamnya, hanya saja baru diizinkan oleh Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihan ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh kalian itu akan bertemu dengan Tuhan kalian. Lalu kenapa kalian berlaku seperti itu? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Nah, di sini diceritakan. Barang siapa yang diberikan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu seperti hanya ditanya, lalu ya sudah silahkan masuk surga. Tidak seperti orang-orang kafir, yang mereka itu ditanya, dikorek sedalam-dalamnya dari satu kesalahan saja.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, barang siapa yang diberikan dari sebelah kiri dan dari sebelah belakangnya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Fasawfa yad'u thubura, celakalah kami, celakalah aku. Ini ada yang mentafsirkannya juga, saking tersiksanya, udahlah lebih baik aku ini mati, udah gitu. Udah lebih baik hancurkan saja diriku, jangan disiksa seperti ini. Wa yasla sa'ira, makin terbakar. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat maksiat, disifati oleh Allah innahu kana, yaitu dulu ketika berada di dunia, masrura. Orang-orang kafir itu memang disifatinya oleh Allah ketika di dunianya itu sangat gembira. Innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Mereka enggak menyangka bahwa akan ada yang namanya hari pembalasan. Mereka enggak menyangka bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Pada kesempatan kali ini, saya share dulu. Ayat ke-16. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Fala uqsimu, asalnya adalah fala uqsimu, tidak panjang. Hanya saja yang menarik di Al-Quran itu ada suara yang dituliskan. Salah satunya di surat ini. Fala uqsimu. Kalau misalnya kita bersumpah kan kadang-kadang sumpah ini panjang. Katanya dipanjangkan sedikit. Sumpah. Pun demikian. Fala uqsimu. Saking seriusnya sumpah ini, sebelum qasam, sebelum kata sumpah ada lamul taukid, lam yang menunjukkan kesungguhan di situ. Sungguh, sudah pakai sungguh itu. Tapi dipertegas dengan suara. Dipertegas dengan suara yang dipanjangkan. Fala uqsimu. Saya bersumpah. Bisyafaq. Syafaq itu seperti yang dijadikan background di sini. Ya, yang dijadikan background di sini, ini namanya syafaq. Kemerah-merahan ketika akhir sore menjelang malam, ketika akan masuknya waktu maghrib. Fala uqsimu bisyafaq. Tapi ada pendapat juga dari ulama bahwa syafaq itu dinamakan juga ketika akan dari subuh, ketika subuh, ketika akan ada cahaya matahari, itu juga dinamai syafaq. Yang mana syafaq ini menunjukkan adanya perubahan yang tidak langsung. Syafaq ini menunjukkan adanya step by step dalam kejadian alam, dalam penampakan alam. Tidak tiba-tiba dari siang yang cerah tiba-tiba langsung gelap. Tapi ada yang namanya syafaq, kemerah-merahan. Wal laili wa ma wasaq. Dan malam apabila sudah
Wasak itu ketika awal malam. Awal malam. Ini saat ayat ke-16 dan ke-17 menunjukkan bahwa adanya tadarruj, adanya step by step dalam kehidupan. Adanya step by step. Selanjutnya, ini menunjukkan juga ketika seseorang mulai sesat, itu orangnya tidak langsung sesat. Jadi step by step, perlahan-perlahan dikikis keimanannya. Dikikis keimanannya dengan meragukan dulu Al-Quran. Meragukan dulu hadisnya. Sampai akhirnya benar-benar tidak beriman kepada Al-Quran. Sampai benar-benar tidak beriman kepada Allah. Ini terjadi ketika zaman dahulu. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang ada di Mekah, itu juga seperti itu. Tadinya beriman. Tapi sedikit demi sedikit, karena dibutakan dengan kekuasaan, akhirnya dia berubah menjadi orang munafik. Yang mana di belakang Rasulullah, dia meragukan Rasulullah. Ngomporin orang-orang untuk tidak beriman. Tapi di hadapan Rasulullah, qalu nashhadu innaka la rasuluh, la rasuluh. Dia berkata, saya bersumpah bahwa engkau adalah Rasulnya Allah. Tapi di belakang itu, dia ngomporin umat Islam, ngomporin sahabat-sahabat yang lain. Dia dari golongan Ansor, kaum Ansor, sempat ngompor-ngomporin bahwa lihat, kaum Muhajirin itu tidak pantas di sini. Ketika membicarakan kaum Muhajirin berarti membicarakan juga Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwa kaum Muhajirin adalah kaum yang rendah dibandingkan mereka. Berarti dia juga merendahkan Rasulullah. Hal ini sempat diadukan kepada Rasulullah. Namun dia mengelak. Sedikit demi sedikit Abdullah bin Ubay bin Salul makin menunjukkan kemunafikannya. Sedikit demi sedikit. Itu pun terjadi pada saat ini. Di mana banyak orang-orang mulai dibuat ragu terhadap Islam. Orang-orang Islam dibuat ragu terhadap Islam. Sedikit demi sedikit dibuat ragu akan akidah. Sedikit demi sedikit dibuat meragukan Al-Quran. Dengan dalih-dalih bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Tapi kenapa seperti ini, seperti ini. Akhirnya banyak yang mulai meragukan dan banyak akhirnya meninggalkan Al-Quran. Ini perlu kita waspadai, jangan sampai kita pun meragukan Al-Quran. Wal qamari idza tasaq. Tadi ya, di awal dijelaskan bahwa perubahan dari maghrib menuju malam itu, dari sore menuju malam itu, hilangnya cahaya secara perlahan dengan berubah dulu menjadi merah, langit berubah menjadi merah, lalu wasak, jadilah gelap malam hari. Tapi apa kata Allah? Wal qamari idza tasaq. Dan apabila bulan purnama. Bulan purnama ini adalah simbol. Apabila Allah menghendaki bagi seseorang itu untuk beriman, maka kegelapan apapun tidak akan mempengaruhinya. Dia dapat bercahaya. Bulan itu, ya mungkin teman-teman sudah mengetahuinya bahwa bulan tidak bercahaya sendiri. Tidak mengeluarkan cahaya, tapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Artinya apa?
Segelap apapun orang, apabila Allah menghendaki dia untuk beriman, maka Allah akan menjadikannya dia beriman. Dengan catatan, ya, pada surat yang sebelumnya Allah mengatakan bahwa wala yasha'una illa ayyasha Allah. Di sini dikedepankan masyiatun nas. Keinginan dari manusia itu dikedepankan dibandingkan keinginan Allah. Kenapa? Karena harus ada komitmen dari seseorang, harus ada keinginan dari seseorang untuk mendapatkan sebuah hidayah. Allah bisa saja memberikan hidayah, tapi kalau orang itu tidak mau, tidak mencari, maka wala yasha'una illa ayyasha Allah. Nggak akan dapat. Latarkabunna tabaqan 'an tabaq. Latarkabu roki bayar kabu asalnya. Di sini juga pakai lamu taukid. Lalu di belakangnya dikasih nun taukid. Ada 2 taukid lagi. Kalau tadi di awal fala uqsimu ada lamu taukid dan suara yang menjadi taukid juga, yang menjadi penegasan juga di situ. Nah, berarti teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu, ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang sudah gelap hatinya, orang-orang yang sudah gelap dengan maksiat, orang-orang yang sudah sangat sulit untuk diberitahu. Orang-orang yang hatinya sudah silau oleh dunia. Orang-orang yang sudah lupa akan akhirat. Saking susahnya diberitahu, akhirnya harus ada dua penekanan. La dan nun. Lamnya lamut taukid, nunnya juga nun taukid. Latarkabunna. Roki bayar kabu itu mengendarai. Asalnya. Tabaqan an tabaq. Setingkat demi setingkat. Maksudnya apa? Kita akan mengalami fase atau proses itu sedikit-sedikit. Seperti yang digambarkan tadi di ayat 16 dan 17. Fala uqsimu bisyafaq wal laili idza wasaq wal qamari idza tasaq. Sedikit demi sedikit. Ini juga diartikan bahwa ada perubahan dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain. Keadaan yang lain yang kebalikan dari keadaan tersebut. Misalnya, seseorang tadinya adalah orang yang malas. Suatu saat dia akan bisa berubah menjadi orang yang rajin. Atau berubah dari satu hal menuju tingkatan yang lebih baik daripada hal tersebut. Tadinya rajin menjadi rajin banget. Ini dapat ditafsirkan seperti ini dalam Ruhul Ma'ani dan Ibnu Katsir. Ditafsirkan seperti itu. Ayat ini dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa hanya untuk Rasulullah. Namun banyak ulama juga yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Tapi dikhususkan juga yang paling khusus yaitu Rasulullah. Tapi berlaku juga untuk seluruh manusia. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu di surat Al-Hadid ada tahapan-tahapan manusia. Surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون حطاما
wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akhirat, nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ini tahapan yang dihadapi oleh manusia. Innamal hayatud dunya la'ibu. Kita perhatikan anak kecil. Keinginannya bermain. Karena memang tahapan yang pertama bagi manusia itu di dunia ya bermain. Hanya bermain saja. Keinginannya bermain. Walahun. Senda gurau, bercanda aja pengennya. Ini tahap yang pertama. Seorang anak kecil, ya, anak kecil itu pengennya main, bergurau, main, bergurau aja. Bercanda. Itulah tahap yang pertama yang akan dihadapi oleh manusia. Tahapan selanjutnya, perhiasan. Mungkin anak SMP, ya, ketika sudah SMP, SMA mulai. Yang laki-laki, rambutnya dimacam-macamin. Yang perempuan, beli gamis yang bagus-bagus. Itu adalah tahap yang selanjutnya dari permainan dan senda gurau. Saling berbangga-bangga. Kalau sudah memiliki perhiasan, apalagi yang akan dilakukan kalau bukan berbangga-bangga? Saling membanggakan. Ya, saling menunjukkan. Mungkin kalau percakapan anak-anak sekarang itu, ya, saya pernah mencoba duduk di lingkaran anak-anak SMP, pernah mendengar. Saling membangga-banggakan pencapaiannya pada game, pada permainan online. Ya itulah memang tahapan yang akan dilalui oleh manusia. Selanjutnya, setelah kuliah, masih berbangga-bangga juga. Ada yang masuk universitas ini, universitas itu, berbangga semua. Selesai kuliah, apa? Berlomba-lomba dalam kekayaan. Sudah menikah, berlomba-lomba dalam keturunan. Membangga-banggakan anaknya masing-masing. Yang seperti itu diibaratkan oleh Allah seperti hujan yang tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman yang terkena hujan itu mengagumkan bagi para petani. Subur, hijau dia. Tapi hijaunya itu tidak akan lama. Suatu saat akan mengering. Kalau sudah mengering, kuning warnanya, lalu hancur. Tahapan ini dihadapi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan mengetahui untuk apa kita hidup. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan tahu untuk apa kita hidup. Makanya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki pada ayat ke-6. Tsumma, ya, kita kembali ke surat Al-Hadid dulu sebentar. Wa fil akhirati, dan pada akhirat nanti azabun syadidun wa maghfiratun min Allah. Di akhirat nanti ada azab dan ada ampunan. Tinggal kita milih yang mana. Fa ainal mafar. Mau pergi kemana kita?
Mau pergi kemana? Mau milih yang mana? Ada dua jalan. Jalan ampunan dan jalan siksaan. Mau pilih yang mana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang palsu. Dan kesenangan yang palsu ini sering menipu kita sebagai manusia, melihat kehidupan dunia yang gemerlap, tergiur kita. Melihat pangkat yang tinggi, dipuji orang, tergiur kita. Melihat orang-orang yang memiliki titel pendidikan yang tinggi, dipuji orang, dihormati orang, tergiur kita. Padahal tujuan dari belajar adalah meningkatkan keimanan, bukan meningkatkan pendapatan. Ini yang banyak sekali disorientasi. Orang-orang belajar agar bisa meningkat pendapatannya. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena keridhaan Allah, bukan untuk keridhaan Allah, maka lan yashum raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Baunya pun tidak pernah mencium, apalagi menginjakan kaki. Memang sudah di Al-Qur'annya seperti itu dikatakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya kesenangan belaka. Tinggal kita harus sadar. Seperti yang diingatkan dalam ayat ke-6. Ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ayat selanjutnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Ada yang terlewat, maaf. La tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak mau beriman? Padahal Allah itu sudah menunjukkan keagungannya. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian alam. Salah satu yang diambil di sini adalah tadi. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ini penampakan alam yang kalau misalnya ditelaah, kalau misalnya diperhatikan dengan seksama, orang itu tidak akan mau bermaksiat. Kalau misalnya difahami dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, dengan sebenar-benarnya, maka orang itu akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada yang dapat menggerakkan alam semesta yang begitu besarnya. Tidak mungkin ada yang dapat membuat bulan itu memantulkan cahaya matahari kalau tidak oleh kekuatan yang sangat besar, yaitu Allah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan Quran kepada mereka, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Al-Quran adalah Al-Qanun, undang-undang, aturan-aturan. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat. Kemukjizatan yang besar. Kaum Quraisy itu apabila ada syair atau syair yang sangat memukau, mereka akan saling berlomba dalam syair. Apabila ada syair yang memukau, mereka akan sujud. Umat-umat terdahulu pun apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka akan sujud kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun. Ketika melihat
apa yang terjadi ketika diadu sihirnya dengan Nabi Musa. Mereka melihat tongkatnya Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular, tidak seperti tongkat dan talinya mereka yang tidak benar-benar menjadi ular. Sehingga mereka langsung sujud ketika itu. Nah, ini juga terjadi pada Al-Quran. Orang-orang Quraisy itu sangat memahami yang namanya sastra Arab. Mereka yang paling ahli tentang sastra Arab. Tapi ketika dihadirkan Al-Quran, mereka tidak mau sujud. Bahkan dari segi kebahasaan pun, ya, tanpa melihat arti pun, sebetulnya dari segi kebahasaan mereka harusnya sujud. Karena saking bagusnya bahasa Al-Quran. Susunan Al-Quran sangat bagus. Sampai mereka tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi mereka tidak mau sujud. Apalagi dengan isi dari Al-Quran. Yang mana isi Al-Quran itu bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka menyembah berhala. Walaupun tidak kita pungkiri, ada orang-orang yang masih dalam, ya, jadi ketika fatrah atau jarak antara nabi dengan nabi yang lain, itu ada yang namanya fatrah, apa ya disebutnya itu, ya, ada kekosongan di situ. Ketika itu orang-orang ada yang tetap beriman walaupun tidak tahu agamanya apa. Tidak mengatakan saya agamanya Islam atau saya agamanya Nasrani atau saya agamanya apa, tidak mengatakan hal seperti itu. Hanya saja mereka mengatakan saya beriman kepada Tuhan yang satu. Saya beriman kepada Allah. Pada saat kaum Quraisy pun masih ada yang seperti itu. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Tetapi orang-orang kafir itu ketika dibacakan Al-Quran yukadzibun, mendustakan, nggak percaya. Takdzib, ya, takdzibul Quran alamatul kufri. Meragukan Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran adalah salah satu tanda kekufuran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dalam surat Al-Baqarah. Apakah kamu beriman? Afatu'minuna bi ba'dil kitab, pada sebagian Al-Quran, wa takfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan kafir dan tidak percaya pada sebagian lainnya. Percaya pada ayat-ayat yang enak-enak saja. Percaya pada ayat-ayat yang menggembirakan saja. Tapi ketika dihadirkan tentang neraka, tentang surga, tentang azab kubur, mereka tidak ada yang mau. Tentang pembagian harta warisan, pembagian harta rampasan perang, mereka senang. Tapi bagiannya ayat-ayat sholat, ayat-ayat zakat, mereka tidak mau. Mereka tidak percaya. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita waspadai karena praktik seperti ini banyak di zaman ini. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah itu. Atau bisa ini menjadi sumpah juga. Tapi tidak jadi sumpah ya di sini. Tidak, bukan wawu qasam, bukan, maaf. Karena harokat haknya bukan kasr. Wallahu, dan Allah a'lamu, maha mengetahui. Allah itu yang paling tahu. Bima yu'un, atas apa yang mereka sembunyikan. Dari kekufuran, dari hasad, dari kebencian-kebencian. Allah itu paling mengetahui. Orang-orang munafik sehebat-hebatnya mereka menyembunyikannya, Allah pasti tahu.
Di zaman sekarang banyak yang menyembunyikan dengan dalih-dalih bahwa yang namanya pendidikan tinggi itu memperbolehkan, membebaskan pemikiran. Sehingga mulai tersebarlah, ya, disebarkan pemikiran bahwa syariat yang sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Ini saya dapati langsung. Seseorang mengatakan hal seperti ini. Harus ada syariat yang baru. Syariat yang dilandaskan atas HAM. Lalu saya bertanya, landasan HAM itu, definisi HAM itu seperti apa? Ternyata tidak bisa menjawab, dan menjawabnya dengan kemarahan. Kalau misalnya kita menyadari sesungguhnya syariat itu ada untuk HAM. Syariat itu ada untuk menjaga kehidupan kita, menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita, menjaga akal kita, menjaga nyawa. Ada yang namanya maqasidus syariah, maksud dari syariah. Dan itu lebih hebat daripada HAM-HAM yang digembar-gemborkan oleh orang-orang pada saat ini. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka fabashir, bashir ini artinya berilah kabar gembira. Ini bentuk sarkasme. Berilah kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Azabin alim. Azab yang sangat pedih. Kabar gembiranya azab yang pedih. Mungkin misalnya ada kalau di ranah sekolah misalnya ada anak yang dapat nilai 0 dalam ujian, terus kita malah bilang selamat ya. Itu kan sarkasme. Selamat ya. Ini juga orang-orang kafir. Kita selamatin, selamat ya, dapat azab. Allah seperti itu. Menyindir orang-orang kafir, menyindir orang-orang yang senang berbuat maksiat. Berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan api neraka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Akibat dari kufur itu tidak ada yang lain kecuali azabun alim, azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada hal itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina, illa itu pengecualian, kecuali alladzina amanu wa 'amilus solihat. Alladzina amanu. Di sini ada dua penafsiran. Alladzina amanu di sini adalah al-mu'minuna aslan, orang yang mukmin yang aslinya memang mukmin. Orang yang beriman memang yang dari asalnya memang beriman, tidak pernah berbuat maksiat. Atau penafsiran yang kedua adalah at-taibuna minal kuffar. Orang-orang yang bertobat. Dulunya mereka kafir, tapi sekarang sudah bertobat, mereka sudah mukmin. Karena sebelumnya pembahasannya tentang orang kafir. Balil ladzina kafaru yukadzibuna Allahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu. Di sini menunjukkan bahwa ada atau dibukanya pintu taubat orang yang sudah berbuat maksiat sebagaimana berbagai macam pun, Allah masih tetap membuka pintu taubat. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha ghafar, maha pengampun. Maka bertobatlah. La taqnatu min rauhillah. Janganlah kita putus asa akan rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah apa? Ya ampunan. Allah mengampuni orang-orang. Dengan syarat tobatnya adalah tobatan nasuha. Wa amilus solihat. Ciri dari orang yang bertobat, ciri dari orang yang sudah meninggalkan kekufurannya, yaitu
wa amilus shalihat, beramal soleh. Dan amal soleh yang tertinggi adalah iman. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keimanan adalah amal soleh yang tertinggi. Berarti tidak lagi menyekutukan Allah, tidak lagi melupakan Allah, tidak lagi menduakan Allah. Amal soleh ini menjadi syarat dari yang namanya taubat. Ketika orang yang bertobat, bukan bertobatnya benar-benar karena Allah. Tidak menduakan, tidak bertobat karena misalnya ingin mendapatkan jabatan atau yang lainnya. Yang tidak pakai kerudung jadi pakai kerudung, bukan karena jabatan, bukan karena mau pilkada, tapi karena benar-benar sadar bahwa itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan. Orang-orang yang nggak sholat akhirnya. Bukan karena ingin naik jabatan, tapi karena benar-benar sadar bahwa Allah lah yang memerintahkan sholat, dan sebetulnya kita lah yang membutuhkan sholat. Karena di waktu sholat itu saatnya kita mengadu kepada Allah, saatnya kita dekat dengan Allah. Lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang ini, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya baik orang yang itu berimannya memang asli beriman dari awal, ataupun orang-orang yang bertobat dari kekufurannya menjadi beriman, lalu mereka beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan ganjaran, ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Di sini Allah tidak menggunakan alif lam, tidak al ajru, lahumul ajru, tidak seperti itu. Kenapa? Tanwin di sini menunjukkan ta'zim, menunjukkan keagungan dari ajar yang akan didapatkan, menunjukkan keagungan dari ganjaran yang akan didapatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun artinya ghairu maqtu', tidak terputus. Berarti ganjaran ini kekal, tidak akan terputus oleh waktu. Yaitu apa? Surga. Orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya tidak lain adalah surga. Dengan catatan imannya benar-benar iman karena Allah. Amal solehnya benar-benar karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan di depan beriman, tapi di belakang kufur. Ya, beriman dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya, beramal soleh dengan niat yang seikhlas-ikhlasnya, maka ganjarannya tidak lain adalah surga. Ghairu maqtu'. Mamnun juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak memberatkan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau misalnya kita diberi sesuatu oleh orang lain, kan kita kadang-kadang merasa hutang budi ya. Kita ditolong orang, kita merasa berhutang budi, harus nolong orang itu lagi. Kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita merasa itu hutang budi juga. Suatu saat kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain yang pernah memberikan kita sesuatu. Misalnya dikasih kolak sama tetangga, ya masa kita ngembaliin mangkoknya kosong. Kita kayak isi apa? Isi pakai gorengan atau isi pakai apa? Mangkoknya itu. Nah, di surga ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu tidak memberatkan kepada mereka. Karena ketika kita diberikan surga, ya sudah. Tidak ada, kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu sebagai bukti dari balas budi terhadap Allah yang telah memberikan kita surga. Karena surga, ya sudah. Surga itu tempatnya beristirahat. Tempatnya kita menikmati. Makanya orang-orang Islam, orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan itu disifati dulunya di dunianya itu dengan kesedihan, capek. Ya. Tapi orang-orang yang menerima dengan tangan kiri disifati di dunianya itu dengan kebahagiaan, kesenangan.
Karena memang mereka di dunia senang-senang, di akhirat bercapek-capek. Sedangkan kita orang muslim, orang mukmin, kita di dunia sekarang capek-capek dulu, wayahna. Ya. Dunia itu darul ta'bi, darul amal. Dunia itu tempatnya kita beramal. Bukannya tempat leha-leha, bukannya tempat untuk istirahat. Dunia itu adalah tempatnya kita beramal. Salah satu contohnya apa? Ya kita sekarang, alhamdulillah teman-teman. Pada hari ini, pada subuh ini, kan enaknya tidur ya. Nggak kerja kan, hari Ahad libur. Tapi ini setelah subuh bukan tidur lagi, malah mentadaburi Al-Quran. Ini adalah bukti bahwa kita meyakini bahwa dunia itu adalah darul amal, tempatnya kita beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, teman-teman, kita untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Mangga apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung buka mikrofon atau mengangkat tangan. Atau ada pertanyaan di ini juga boleh di kolom komentar, di chat. Apabila tidak ada, mungkin kita dapat menutupnya saja, menutup pertemuan kali ini. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz.